Di pagi-pagi ambiar kami hadirkan ini merupakan suami dari almarhumah yang baru saja berpulang beberapa waktu yang lalu dan juga ayahanda dari almarhumah. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Matno dan juga Pak Mus. Biar sudah hadir, ini adalah Matno, betul, suami dari almarhumah Alfi, dan juga ini adalah Pak Kus ya, ayahanda dari almarhumah Alfi. Pertama tentu saja kami semua di sini mengucapkan turut berbelasungkawa ya. Dan kami juga berdoa dan juga berharap semoga almarhumah husnul khotimah dilipat gandakan segala amal kebaikannya. Amin. Dan juga semoga Matno dan juga Pak Kus beserta keluarga yang lain diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan kami semua di sini juga mengucapkan terima kasih. Silakan untuk Mas Matno dan juga Pak Kus, boleh silakan duduk. Ini menjadi viral di media sosial karena beberapa waktu yang lalu kita melihat postingan saat itu Matno bersama almarhumah Alfi berada di rumah sakit. Alfi saat itu terbaring di atas tempat tidur di rumah sakit dengan menggunakan kebaya putih dan Mas Matno juga menggunakan beska putih ya. Itu memang akad nikah diadakan di rumah sakit. Iya, di ruang perawatan. Di ruang perawatan. Kenapa mas akad nikahnya di rumah sakit? Permintaan dari almarhumah sih. Oh gitu, gimana coba? Oh. Cok. Ngomongnya lebih agak kencang lagi ya? Iya. Soalnya tadinya kan mau niatnya juga habis lebaran ini mau Habis nikah. lebaran. Rencana nikah di bulan Syawal. Iya. Oke. Resepsinya. Apa yang menyebabkan almarhumah dirawat di rumah sakit? Sakit lupus. Sakit lupus. Iya. Sudah berapa lama sakit lupusnya? Yang diketahui itu 10 bulan. 10 bulan, cuman kalau gejalanya sih udah dari zaman kuliah sih. Oh, sudah tahu berarti masnya ya? Udah, cuman nggak tahu kalau penyakitnya itu lupus. Setelah 10 bulan terakhir itu dicek ternyata sakitnya lupus katanya. Tapi masnya maksudnya ada masa pacaran dulu sebelum Ada. menikah? Berapa lama? Dari 2017 April. Udah lama Sudah ya. lama ya, terus tahun 2023 ini baru mau menikah. Baru mau Iya. menikah. Oh. Sepengetahuan dari Mas Matno ya, ketika berpacaran dengan almarhumah, apa yang dilihat gejala misalnya Perubahannya. secara fisik atau barangkali dia sering mengeluh tentang penyakit? Ngeluh dari paling ngeluh kakinya suka kram katanya. Terus badannya suka tremor kayak gitu. Di Badannya gimana mas? tremor. Tremor. Oke, kalau Pak Mus sendiri, apakah almarhumah pernah bercerita atau Pak Mus juga memang tahu pernah mengantarkan juga untuk memeriksa keadaan kesehatan dari almarhumah sebelum berpulang atau sebelum dia memang didiagnosa lupus? Itu tahu sih, malah pertamanya itu bapak yang antar ya ke almarhum, ke itu Sari Asih, ke Serang. Itu katanya dia mah bilangnya sama bapak itu nggak apa-apa aja, nggak apa-apa. Oh, ketika bapak menyuruh untuk periksa, almarhumah mengatakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa pak, jangan dipikirin, itu Nggak aja usah bilang. dipikirin. Ya karena takut bapak sedih katanya. Takut Soalnya bapak kan sedih. dia anak satu-satunya. Oh, anak satu-satunya. Baik, meninggalnya ini yang kita tahu adalah di tanggal 13 Maret, betul ya? Iya. Betul. Baru kemarin. Kemudian untuk menikahnya, akad nikahnya di tanggal 22 Februari. Tanggal 23. 23 Februari. Rencana pernikahannya itu sendiri, apakah memang sebelum masuk rumah sakit sudah ada rencana atau persiapan pernikahan? Sudah. Tadinya kan mau habis lebaran ini, cuman kebetulan waktu itu hari Senin dia ngedrop, dibawa ke rumah sakit. Siangnya itu, pas malamnya itu dia nelpon lagi suruh ke rumah sakit katanya, "Yang aku pengen nikah." Ya dijawab, "Ya udah nanti kan habis lebaran nikah." Terus kata dia,
kelamaan pengen besok. Ya udah gitu. Ketika almarhumah bilang kelamaan, pengennya besok menikah. Sempat ada firasat atau pikiran apa yang terlintas dalam kepala Matno? Ya ada juga sih perasaan kok berani ya, kok dia tiba-tiba ngajak nikah kayak gitu. Tapi semoga aja lah dengan menikah itu bisa jadi obat dia. Kan orang menikah itu kan bukan suatu hal yang main-main ya Mas. Itu gimana kamu bisa yakin ya udah deh aku mau menikah sesuai dengan yang almarhumah mau? Ya keyakinan itu karena kita udah hubungan lumayan lama ya. Iya, makanya ya emang udah bener-bener pengen serius. Tapi bagaimana dengan orang tua langsung menyetujui, langsung iya dan melakukan proses pernikahannya di rumah sakit? Ya, menyetujui sih langsung begitu dia SMS itu ya. Pak, Alpi pengen nikah. Saya sempat kaget. Kagetnya ya itu dia lagi sakit kan. Terus cowoknya yang mana gitu. Cowoknya yang mana maksudnya? Bapaknya belum tahu kalau dia udah pacaran lama. Oh, jadi selama ini Bapak tidak pernah tahu kalau almarhumah punya hubungan spesial dengan Mato? Iya. Mato nggak pernah main ke rumah? Sebelumnya udah pernah, cuman apa ya? Dianya yang katanya, yang aku mah kata bapak suruh pendidikan, dia juga pengen pendidikan aja kan. Tadinya juga mau ngelanjutin S2-nya katanya, abis S2 nanti aku pengen apa ke profesi juga yang nanti katanya gitu. Aku nggak mau bapak tahu katanya karena aku pengen bapak tuh fokus buat pendidikan aku karena aku anak satu-satunya katanya. Oke, berarti sebelum adanya pernikahan di tanggal 23 Februari ya? Iya. Berarti Bapak tidak pernah tahu bahwa sebenarnya almarhumah sudah punya rencana untuk menikah dengan Matno selepas Lebaran di bulan Syawal. Nggak tahu. Cuman waktu lihat Matno itu pulang dari rumah sakit ya, kan ngelihatnya dia itu kayaknya kasihan sama Alpi. Saya cerita sama teman, Mang kalau si Alpi ada jodoh dan jodohnya itu mau nerima apa adanya sama Alpi, saya mau nikahkan, tapi saya nikahkan mau diramain, tapi saya emang nggak mau ada musik. Kata almarhum. Kata saya nggak ada mau musik, maunya apa Mang? Ya surat undangan juga itu mah cukup satu kata, hamba Allah. Terus keduanya itu mau hatam Quran. Mau hatam Quran. Sudah terlaksana? Sudah ini 7 nah. Sampai hatam Quran tahlilan itu. Terus hamba Allah itu kan yang mati itu nggak diundang lagi, datang sendiri. Itu kan hamba Allah ya. Baik Pak Kus dan juga Matno dan Sobat Ambiar, kita juga akan kasih lihat ini momen pernikahan antara Matno dengan almarhumah beberapa waktu yang lalu. Iya. Jadi ini Pak. video ini kapan? Itu waktu berobat di Cipto. Waktu bulan apa ya? Berobat Bulan jalan. Januari belum berobat jalan. Berobat Soalnya kan dari 10 bulan itu tiap bulan 1 bulan sekali, kadang 1 bulan 2 kali saya nganter berobat dia. Oh ya, Pak, bagaimana reaksi Bapak ketika akhirnya putri Bapak satu-satunya yang Bapak tidak pernah tahu siapa pasangannya, tiba-tiba meminta menikah dengan waktu yang benar-benar cepat, singkat, tanpa Bapak tahu sebelumnya siapa orangnya, kemudian Bapak bertemulah dengan Matno. Iya benar. Ya itu kan Matnonya kan ditelepon. Emang udah ada Pi pacarnya? Udah Pak. Ya udah mana itu Matnonya mau ngomong, telepon aja Pak. Telepon. No. Ya Pak katanya. No benar siap ini mau nikahin Alpi dengan posisi kayak gini. Siap Pak. Boleh dibilang dia katanya Matno itu merasa bungah lah, merasa senang, bahagia. bahagia.
diizinin sama bapaknya dinikahkan. Ya udah kalau mau nikah besok aja, nyari waktu dulu gitu. Jangan hari itu. Kan itu mintanya malam Selasa. Almarhumah mintanya malam Selasa. Malam Selasa setengah 12 malam. Menikahnya? Menikahnya hari Rabu jam 9. Soalnya kan, Wow. soalnya kan saya tadinya pengen hari Selasanya itu, cuman kata saya, ya aku kan harus ada orang tua yang didatengin dulu, almarhum bapak sama almarhum ibu aku juga. Jadi ada yang mewakili ya? Jadi mintanya Selasa malam, menikahnya Rabu pagi. Rabu pagi. Iya, tadinya pengen hari Selasa itu, Perginya? cuman kan Ini kan mau Saya mau harus jarah-jarah ziarah dulu ke ke orang ini, tua ke saya. Orang tuanya Oh kan. kan, jadi si abang orang tuanya udah meninggal dua-duanya. Iya. Oke, jadi mencari wali ya? mencari orang. Mencari wali nikah. Wah. Berarti prosesnya begitu cepat sekali ya? Iya. Yang ada memang hanya baju pengantin kita lihat, penghulu juga ada, sesederhana itu. Buat seorang matno, ketika akhirnya, ini jelas bukan pernikahan idaman bagi siapapun, menikah di rumah sakit. Tapi takdir memang berkata lain. Memang ini suratan yang harus sudah dijalani oleh matno dan juga almarhumah. Ketika menikah di rumah sakit bersama dengan Alfia, dengan keadaan sang istri sedang sakit. Kamu tuh melihat masa depannya tuh nantinya seperti apa sih? Punya harapan sembuh nggak untuk istri? Harapannya besar banget, cuman ya cuman bisa ngasih semangat aja. Yang kamu yakin sembuh ya. Ini kan yang kita tunggu dari dulu. Mimpi kita udah Kewujud. terwujud, udah terlaksana. Iya katanya, nanti sembuh katanya. Nanti kita pulang. Makanya dia pengen pulang ke rumah bapak katanya. Nanti pulang. Gitu, lebaran tahun ini kamu nggak sendiri katanya. Kamu punya keluarga. Iya kata almarhum. Soalnya kan tiap lebaran sendiri kayak gitu. Kamu sempat punya ketakutan gak sih Matno? Takut, pasti takut banget. Apa ketakutan yang terlintas dalam kepala? Ya takut ditinggal karena kalau ditinggal siapa nanti yang peduli, yang perhatian, yang bisa sayang lagi kayak gitu. Dia sesayang dan seperhatian itu ke Mas ya. Iya, makanya saya juga lebih lagi dari dia sayang ke saya. Bapak, Bapak Kus? Iya, Bapak Kus saya mau tanya. Kan Bapak memutuskan untuk menikahkan anak tercinta satu-satunya. Apakah Bapak sudah putus asa sehingga mengiyakan atau Bapak sudah feeling bahwa anak saya ini nggak lama hidupnya? Ya mungkin itu ya. Alpi juga mungkin punya perasaan kan itu kewajiban bapaknya ya. Dia lagi sakit. Itu waktu permintaan itu feeling. Jelas feeling itu waktu itu. Feeling bahwa anak Bapak nggak mungkin lama. Iya. Tapi Berarti- takdir memang berkata lain ya? Berarti 1 bulan setelah menikah masih ada ya bersama ya? Masih. Kurang lebih 3 minggu ya? 3 enggak, minggu enggak ya? sampai 19 hari. Oh 19 hari. Oke. Mohon maaf. Alfi menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit atau sudah rumah. sempat dibawa pulang? Di rumah. Udah sempat dibawa pulang. Sudah sempat dibawa pulang. Ketika dibawa pulang di rumah, keadaannya seperti apa? Dari rumah sakit lumayan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lemas badannya. Dibawa ke rumah, lumayan segar bisa jalan. Kata dia, aku perlu obat lupus katanya. Terus gimana? Kamunya juga belum benar-benar pulih kan? Makanya ya udah nggak apa-apa. Aku butuh obat lupus itu. Katanya. Dibawalah ke Jakarta, ke Cipto itu. Oke. Nah sampai rumah sakit dia ngedrop lagi. Ngedrop lagi sempat dipasang buat kan kalau lupus tuh nyerangnya jantung, nyerang paru-paru, ginjal juga kan. Nah sempat dipasang alat-alat segala kayak gitu terus diambil lagi darahnya. Katanya yang aku capek kayak gini aja. Aku nggak kuat. Katanya. Aku harus disuntik terus, katanya harus diambil darah terus. Aku capek. Aku pengen pulang aja. Katanya. Pulang kemana? Ya pulang ke rumah. Katanya. Oke, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah. Iya, pulang ke rumah bapak,
2 hari di rumah bapak itu udah Jam berapa menghembuskan nafas terakhir? habis maghrib Selepas maghrib. Jadi Mas menemani ketika syaharatul maut. Menemani. Sobat Ambiar, kita akan kasih lihat dulu, ini adalah momen di saat Matno mengantar istri tercinta di tempat peristirahatan terakhir. Hancur sudah pasti. Yang baru saja menikah biasanya baru menikmati momen-momen kebahagiaan. Tapi lain halnya dengan Matno dan juga almarhumah tercinta. Matno, 13 hari bersama ya. 19. 19 hari, mohon maaf. 19 hari bersama, ditinggal istri tercinta. Pasti banyak hal yang belum sempat Terwujud. disampaikan kepada istri tercinta. Kita yakin doa dan apa yang kita sampaikan, insya Allah semoga bisa sampai terdengar. Matno sebagai suami dari seorang Alfi yang menerima almarhumah dengan apa adanya. Apa yang ingin Matno sampaikan kepada almarhumah? Makasih banyak kamu udah nemenin aku, udah nguatin aku, udah nyemangatin aku selama ini. Aku sayang banget sama kamu, tapi Allah lebih sayang sama kamu. Kamu udah nggak ngerasain sakit lagi. Semoga amal ibadah kamu diterima, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat paling indah, paling nyaman. Amin. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Amin. Kita tidak akan pernah tahu kapan waktu kita menikah, Iya. pun kapan kita waktunya untuk berpulang. Yang kita tahu hanya bisa melakukan yang terbaik di setiap waktunya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.